Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat semua. Perkenalkan, saya Siti Gunarsi dari SD Negeri 1 Sirukun, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Saya adalah peserta CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara terhadap 2 orang kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, nanti saya akan melakukan wawancara kepada sekolah SD Negeri 4 Kalisat Kidul, yaitu Bapak Umar Hasan SPD. Kemudian Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sirukun Kecamatan Kalibening, Bapak Maksud SPD. Semoga kegiatan saya kali ini dapat memberikan manfaat kepada rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Umar? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf Pak, ini saya mengganggu waktunya. Saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Tentunya Pak Umar sebagai pemimpin dari sekolah sudah sering melaksanakan keputusan-keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Menurut Bapak ini selama ini bagaimana sih Pak Umar ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Menurut saya, dilema etika itu adalah keadaan yang terjadi ketika kita menemukan dua hal yang benar, keduanya benar, tetapi kita harus menentukan salah satu dan itu benar. Kemudian kalau apa tadi? Rujukan moral itu adalah ketika harus kita sesuatu yang terjadi dan kita harus memutuskan, tapi itu memang ada benar dan salah. Kalau rujukan moral itu jelas karena ada benar dan salah. Jadi kalau yang salah tidak kita ikuti. Contohnya adalah misalnya kita melanggar hukum atau melanggar aturan. Nanti selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah dengan baik, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, di mana mereka itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana Pak sikap yang dilakukan? Ya, ketika ada dua kepentingan yang sama dan benar, dan karena masing-masing juga punya kepentingan, itu kita akan mencari akar masalahnya, kemudian kita mengidentifikasi, terus kita juga menanyakan kepada pihak yang terlibat apa saja, kemudian kita mencari juga, kita menerima masukan dari teman-teman dan kita membuat keputusan. Ya. Oke, itu tadi gambaran ya Pak yang sudah dengan selama ini laksanakan. Kemudian mungkin bisa diceritakan langkah-langkah detailnya atau prosedurnya yang dengan lakukan selama ini untuk mengambil keputusan tersebut Pak? Biasanya saya sendiri ketika ada masalah seperti itu, saya akan melakukan identifikasi pertama, jelas itu akar masalahnya apa, kemudian nanti adalah pihak-pihak yang terlibat tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian kami juga melihat masalahnya lebih penting yang mana, kemudian kita juga mencari solusi bersama-sama dengan teman-teman, juga termasuk warga sekolah, dan kita juga membuat solusi atau jalan keluar yang terbaik. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Umar mencari dulu sumber masalahnya, kemudian baru di sharing-sharing dengan teman-teman, kemudian diambil jalan tengahnya seperti itu nih Pak ya. Lanjut Bapak nih, maaf. Kemudian menurut Bapak hal-hal yang sudah efektif selama ini yang sudah diterapkan dalam Bapak itu mengambil keputusan itu apa saja Pak? Hal-hal yang efektif biasanya ya yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita ya menganalisis masalah, kemudian kita mencari solusi secara bersama dan diputuskan. Oh iya, iya Pak. Terima kasih.
Kemudian dalam mengambil keputusan itu kan tentunya melibatkan banyak pihak ya Pak. Mungkin ada tantangan tersendiri Pak saat Pak Umar mengambil keputusan itu Pak. Tantangan memang ada biasanya karena kita memutuskan suatu dua hal yang memang dua-duanya baik, tapi kita harus memang mencari yang terbaik dan pilih salah satu, itu yang terberat. Tapi kita usahakan memutuskannya itu adalah ya, dengan bermusyawarah, kemudian mencari yang terbaik lah, intinya kayak gitu, mana yang lebih untung, kemudian meminimalisir kerugian. Dan syukur-syukur kedua belah pihak keputusan itu sama-sama menerima. Jadi tantangannya bagaimana menyatukan dari pihak-pihak yang tadinya tidak menerima yang sudah diambil paling benar seperti itu. Dalam penentuan keputusan ini, apakah Pak Umar selaku ketua sekolah ini membuat jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus yang terkait dari dilema etika itu Pak? Ya. Untuk jadwal sendiri, ketika ada suatu permasalahan memang kami tidak ada jadwal, tetapi ketika ada masalah yang ketika masalahnya itu ringan dan dalam satu hari itu bisa diselesaikan, langsung diselesaikan dengan itu. Tapi ketika tidak bisa, berarti kita membuat waktu, cari waktu bersama-sama membahasnya, kemudian cari solusi dan keputusan. Biasanya kalau mencari waktunya itu bagaimana Pak? Biasanya kalau dulu harus mengajak terlebih dahulu, sedangkan Pak Umar tidak dipungkiri nanti ada jadwal-jadwal untuk KGSan seperti itu. Ya, untuk waktunya biasanya kita setelah pembelajaran selesai, kalau setelah istirahat atau istirahat biasanya sudah waktunya sudah santai, lalu kita bisa sambil sharing seperti itu. Dan ketika ada yang masalah, ada pihak-pihak yang bermasalah juga dapat. Sekali Pak. Kemudian Bapak dari jenengan tadi mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan itu tentunya ada faktor-faktor yang mempermudah dari jenengan mengambil keputusan itu. Bisa diceritakan Bapak mungkin faktor-faktor yang merendah jenengan dalam mengambil keputusan itu Pak? Alhamdulillah untuk di sekolah kami memang ya kerjasama kompakan bisa terjaga, sehingga ketika ada suatu masalah ya kita bersama-sama mencari solusi. Jadi kemudiannya adalah ketika saya sharing dengan teman-teman juga merespon dengan baik. Adanya komunikasi yang efektif seperti itu. Pernahkah dengan mengambil keputusan di mana keputusan itu diambil, keputusannya itu sulit dan ada sesuatu yang menghambatnya? Bisa diceritakan Pak? Ya, ada. Mungkin contohnya mungkin ada dari rekan guru itu memang ada, ketika ada suatu masalah ya, itu memang agak sulit karena ketika kita membuat keputusan, yang pertama memang kalau aturan ya kita harus mempertimbangkan aturan, dan juga yang kedua adalah dari moralnya sendiri, perasaan. Ketika misalkan kita bahas karena ada masalah, itu rekan kita berperasaan atau tidak seperti itu. Nah, kemudian ketika kita membuat keputusan yang kira-kira orang tersebut itu tidak merasa keberatan dan sebagainya. Terima kasih sekali Pak Umar, tadi sudah sharing mengenai bagaimana Pak Umar mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan juga sudah sharing faktor-faktor yang menghambat maupun yang memperlancar jalannya pengambilan keputusan. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit pembelajaran atau hal-hal yang bisa kami petik dari pengambilan keputusan itu Pak. Pembelajaran yang bisa kita bisa ambil dari permasalahan tersebut adalah, yang pertama kita harus lebih bijaksana dalam keputusan dan juga lebih teliti, terus dipelajari, kemudian juga diidentifikasi dengan baik sehingga keputusan itu menjadi keputusan yang terbaik. Meskipun keputusan itu tidak semua pihak akan merasa puas,
merasa senang karena si salah satu akan hadir itu. Dan ya mudah-mudahan ketika keputusan itu apapun yang diputuskan itu akan baik. Dalam saya simpulkan ya Pak, berarti dalam pengambilan keputusan tentunya ada prinsip-prinsip yang harus dijalankan dan juga tidak merugikan salah satu pihak seperti itu, dan juga keputusannya itu harus menguntungkan untuk semuanya. Seperti itu ya Pak. Ya sudah Pak, terima kasih sekali atas waktunya. Bincang-bincang kali ini sangat menarik. Saya mendapatkan banyak ilmu dari Pak Umar. Semoga saya nanti juga bisa menerapkan pengambilan keputusan ini Pak berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Umar. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mansur. Selamat pagi. Semoga Pak Mansur dalam keadaan sehat sekali nih Pak. Alhamdulillah sehat. Mohon maaf Pak, ini minta waktunya sebentar. Saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Mansur terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seperti itu Pak. Selama Bapak menjadi pemimpin di sekolah, tentunya seringkali ada gesekan-gesekan ataupun masalah-masalah di dalam sekolah. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Mansur, bagaimana Pak Mansur ini mengidentifikasi kasus-kasus itu yang merupakan dilema etika ataupun kehidupan moral. Proses dilema etika sejauh ini saya memang tidak melakukan identifikasi secara khusus, namun kondisional, karena saya tidak tahu kapan akan ada kasus yang masuk pada kategori dilema etika atau kehidupan moral ini. Kadang kasus tersebut langsung dapat diidentifikasi secara logika, tapi kadang-kadang juga membutuhkan pemikiran lebih jernih atau bahkan perlu melibatkan orang lain. Kemudian Pak, tentunya dalam kasus itu kan melibatkan berbagai pihak, ya, tidak hanya satu pihak. Itu bagaimana Bapak itu mengambil ini Pak, keputusannya apabila kasus itu benar-benar mengandung nilai yang benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus ini, dimana ada pemilihan sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan, saya mengangkat dengan kolaborasi atau musyawarah. Selain itu, saya juga mempertimbangkan regulasi yang berlaku agar jangan sampai keputusan yang diambil nanti malah melanggar aturan. Juga dari memberikan sisi kemanfaatan agar keputusan yang diambil keputusan yang lebih tepat, malah tidak merugikan salah satu pihak. Berarti kolaborasi, kemudian dengan regulasi ya, regulasi dan juga kebermanfaatannya begitu ya Pak Ambi. Sekarang Pak. Kemudian setelah tadi Pak Maksud memutuskan, kira-kira langkah secara detailnya itu bagaimana Pak? Untuk pengambilan dari keputusan tadi, untuk prosedurnya memang tidak ada kami tentukan secara pasti ya. Tetapi mengusahakan dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Jika diperlukan melibatkan pihak di luar sekolah, misalnya komite sekolah, wali murid, atau bahkan menanyakan kepada orang atau pihak yang dipandang lebih kompeten. Karena saya menyadari belum tentu apa yang saya putuskan itu disukai oleh orang lain. Nah, pengambilan keputusan itu yang belum tentu benar, maka kita perlu melibatkan orang lain, tapi tetap mengedepankan prioritas. Oh, berarti tergantung konteks masalahnya, kemudian prioritas yang harus diselesaikan itu apa, gitu nih Pak. Oke. Selanjutnya Pak, terkait dengan pertanyaan yang tadi, menurut Bapak ini yang selama ini sudah efektif diterapkan dalam pengambilan keputusan itu apa Pak? Beberapa hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus ini, diantaranya musyawarah dengan beberapa
orang dalam satu pihak yang mungkin bisa dilibatkan. Kemudian untuk masalah pengumpulan fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan masalahnya, setelah dilakukan pertimbangan yang matang, baru kemudian mengambil keputusan. Tentunya disertai dengan pemikiran yang jernih, karena untuk menyelesaikan suatu masalah ya harus mengambil keputusan yang tepat ya. Walau demikian ya tetap kondisional, karena karakteristik setiap masalah beda-beda. Dan nanti penanganannya juga berbeda nih Iya. Pak. Kemudian dalam pengambilan keputusan tersebut, tantangannya itu Pak, tantangannya menurut Pak Maksud itu apa? Tantangan dalam menghadapi masalah dilema etika ini dalam pengambil keputusan adalah terkadang kita bertemu dengan suatu masalah yang saya sendiri tidak menyukai istilahnya, Oh, oke. atau tidak, kadang pemikiran antara seorang dengan orang lain kan tidak sepaham, mengajak pihak lain untuk dimintai masukan. Kadang antara saya dengan yang dimintai masukan juga pemahamannya berbeda. Jika tidak sepaham itu, apalagi jika seumpama dengan orang yang saya minta bantuan ke Korwil, kan kita nggak, dia dokter senior atau senior. Ternyata pandangan saya dengan dia berbeda, itu tantangannya yang seperti itu. Oh iya, berarti menyamakan persepsi Iya, istilahnya gitu Pak ini ya. agak sulit, yang kadang-kadang sampai harus ada perdebatan. Oh, Ya, ya, tapi dalam hal ini kita tidak bisa memaksakan orang, yang kita tidak perlu emosi dalam hal ini. iya, betul sekali, Pak. Nah, kemudian Pak, kadang-kala kan ada kasus-kasus yang mungkin tidak bisa diselesaikan dalam satu waktu. Iya. Nah, apakah Bapak pernah menyusun jadwal tertentu ini Pak untuk menyelesaikan kasus tersebut Pak? Untuk penyelesaian kasus, saya tidak punya tata cara atau jadwal tertentu. Apalagi biasanya kasus itu ya ada yang bisa langsung diselesaikan, ada beberapa yang harus diselesaikan beberapa kali, karena ada tahapan. Biasanya kasus ini yang lebih banyak kan terhadap siswa, kadang anak yang melanggar etika, untuk diselesaikan satu kali tidak, itu perlu penjadwalannya hanya dilakukan kepada siswa tersebut. Ini nanti kamu saya beri pengarahan 3 kali, misalnya bagaimana? Iya, tapi untuk jadwal yang pasti ya tidak ada. Tapi untuk kasus-kasus tertentu berarti ada penjadwalannya nggih Pak. Ya, tapi setelah terjadinya kasus itu baru nanti bagaimana pelaksanaan, perlu dijadwal atau tidak. Tapi untuk sebelum ada kasus ya tidak ada jadwal. Ini kan peristiwa yang kondisional ya. Iya, nggih. Ya, Betul. tidak ada jadwal tertentu. Kemudian faktor-faktor apa saja kira-kira yang mempermudah untuk membantu Bapak dalam pengambilan keputusan itu Pak? Untuk yang mempermudah itu karena kita tidak mengambil keputusan dengan inisiatif sendiri, tapi minta bantuan kepada yang lain, sesama rekan kerja, mungkin juga malah dengan wali murid yang dengan siswa. Biasanya wali murid mendukung tindakan saya, itu akan lebih mudah. Mudah nih Pak. Juga mungkin bantuan dari atasan, Oke. itu ya menjadikan kasus jadinya lebih mudah diselesaikan. Dan satu lagi nih Pak, maksud dari obrolan kita tadi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan itu, kesimpulan yang bisa Bapak sampaikan apa Pak? Kalau ini kesimpulan yang pertama ya, ketika kita menghadapi kasus harus sabar. Ya, sabar, harus berpikir jernih dulu, jangan terbawa emosi untuk nanti mencari solusinya bagaimana. Kemudian yang kedua ya harus melibatkan pihak lain untuk diajak bermusyawarah Sebagai bahan pertimbangan. ya, sebagai bahan pertimbangan, apalagi jika itu kasus itu mencakup yang lebih luas ya, tidak hanya dengan sesama rekan kerja atau dengan siswa saja, karena ada perlu bantuan. Jadi itu memudahkan yang dari dipetik dari pengalaman ini ya, kita memang pertama harus sabar menanggapi masalah itu, kemudian kita bermusyawarah dengan pihak lain. Termasuk di sini saya pernah melibatkan dari dinas sosial. Pernah juga berarti ya Pak? Pernah dari Mas Dedi Oke. kesini, lah saya mintai untuk bantuan bagaimana cara mengatasi ini.
dia kan mengarahkan untuk siswa nanti di kalau tidak bisa diselesaikan di sekolah kasus ini, siswa akan dibawa ke panti sosial. Jadi bisa iya, di dinas sosial. Iya Pak, tentunya dengan sudah berbagai pertimbangan ya Pak ya. Ya sudah Pak, ini saya rasa sudah cukup penjelasan saya dengan apa. Alhamdulillah tadi saya sudah bisa mengambil inti dari pengambilan keputusan di basis nilai-nilai kebajikan. Tadi Bapak menyampaikan harus sabar. Nanti kalau istilahnya sekarang adalah mindfulness Pak, tidak serta merta langsung menanggapi seperti tapi dicerna terlebih dahulu, kemudian berkolaborasi memang sangat penting sekali Pak untuk pengambilan. Terima kasih sekali Pak Maksud atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.